Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sampai pada waktu sakral kafein 15.15. Ini jadwal rutin kita untuk kita berbincang pada sore hari ini. Kebetulan pada sore hari ini kita akan berbicara terkait dengan perizinan dan strategi bisnis konsultan. Ini sangat menarik karena antara perizinan dengan strategi bagaimana nanti kita mengembangkan konsultan ini sangat terkait sekali, dan tentunya juga ini semua terkait dengan regulasi apa yang sedang saat ini kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita di Kafein hadir. Yang pertama adalah Bapak Dwi Agus Aprianto. Beliau adalah wakil ketua bidang di Inkindo Jatim, sekaligus beliaunya adalah anggota PSAN DPN Inkindo. Kemudian yang kedua adalah dari Pak Mas Kukuh, ini tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu konsultan yang saat ini luar biasa dengan pertumbuhan bisnisnya yang berbasis di Madiun, dan ya, ini beliau sudah alhamdulillah berkembang banyak, tidak hanya di Madiun, kota Madiun Raya dan sekitarnya, Jatim, bahkan di luar. Nah, ini pada sore hari ini kita ditemani berdua ini, kita akan berbicara tentang aspek perizinan dan nanti adalah strategi bisnis konsultan. Ini dua hal yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain ya. Untuk materi pertama nanti sebagai kita untuk bahan berdiskusi, nanti Pak Agus akan menyampaikan terkait dengan perizinan yang saat ini sedang kita hadapi bersama dan apa saja kira-kira kendala-kendala yang saat ini. Langsung aja Pak Agus, bagaimana kita pada sore hari ini kita akan mengupas terkait dengan perizinan yang saat ini sedang dihadapi oleh teman-teman. Nah, silakan Pak Agus untuk menyampaikan sedikit bahan kita nanti untuk diskusi sebelum kita masuki nanti kita di diskusi lebih jauh. Baik, Pak Iwan. Silakan terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diskusi ini sebenarnya ada satu hal yang sudah kami lakukan, cuman ada kendala. Awalnya kami mencari solusi di DPP. Pada kenyataannya Pak Manajer kita, Mas Ibnul, langsung disampaikan ke Ketua DPP dan Pak Sekretaris. Akhirnya dibuatlah diskusi ini, karena dalam diskusi ini mungkin ada solusi, ada yang saya lakukan ini sama dengan teman-teman peserta Zoom sore hari ini, mungkin ada ide, pendapat atau saran yang selama ini saya hadapi. Yang pertama, paparan apapun cuma satu diagram yang menjadi permasalahan di administrasi kantor. Yang pertama, setahun yang lalu kita merubah akte kita dari KBLI 17 tahun 2017 menjadi KBLI 2001 sekarang ini, sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2001. PP itu disahkan tanggal 2 Februari. 4 bulan kemudian harus sudah dilaksanakan. Nah, saya mulai urut dari depan. Mungkin yang ada kaitannya dengan perpanjangan SBU. Yang pertama, SBU yang saat ini kita gunakan adalah sesuai dengan KBLI 2017. Banyak perbedaan antara KBLI 2017 dengan KBLI 2021. Yang pertama, kalau KBLI 2017 bicaranya bidang, sedangkan di KBLI 2020 bicaranya sudah subklasifikasi bidang. Penanggung jawab teknisnya pun berbeda. Jadi ada satu perubahan yang signifikan di dalam KBLI 2017 dengan KBLI 2020. Kalau peserta diskusi hari ini sudah merubah akte sesuai dengan KBLI 2020
tidak ada permasalahan. Mungkin yang menjadi masalah kalau teman-teman saat ini atau peserta diskusi sore hari ini belum menyesuaikan dengan KBLI 2020, perlu ada satu perubahan. Dari satu perubahan itu adalah satu subklasifikasi bidang yang akan kita tangani harus sama antara perubahan akte dengan NIB-nya nanti. Dari penyesuaian itu baru ada satu perubahan akte. Dari perubahan akte kita masuk ke proses OSS, yaitu perubahan mencabut NIB yang lama untuk mengajukan NIB yang sesuai dengan akte perubahan yang sesuai dengan KBLI 2020. Untuk proses perizinan di OSS sekali dibuka, kita sudah keluar data pribadi yang di OSS. Yang pertama jenis identitas, NIK, negara, nggak ada permasalahan. Secara pribadi tidak ada masalah. Yang menjadi masalah pernak-pernik yang ada di perlengkapan dasar lainnya yang diminta oleh OSS. Yang pertama, lokasi kantor harus sesuai dengan RT RW dan aturan PP 21 dalam pelaksanaan KKPR. KKPR itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ATR yang sudah disampaikan beberapa kali dalam diskusi-diskusi. Yang kedua masalah IMB. Nah, yang menjadi masalah IMB sementara ini banyak salah satu contoh saya 3G itu alamat kantor ada di rumah. Kita sudah punya yang namanya IMB dan Advis Planning. Tapi pada kenyataan kami mengurus di OSS, kita harus merubah IMB. IMB yang berbunyi rumah untuk usaha. Nah, dari rumah untuk usaha itu harus ada namanya UKL dan UPL. Sebelum Agustus kemarin, itu dengan kajian lingkungan aja bisa SPPL namanya. Tapi setelah Agustus kemarin, kita harus menggunakan UKL dan UPL. Yang kedua adalah SLF. Yang berikutnya ada dari SLI ISO 15001 yaitu manajemen mutu. Yang keenam adalah ISO 37000 anti penyuapan. Kalau ini semua sudah dipenuhi, baru izin usaha NIB yang kita keluarkan yang sama dengan akte perubahan akte akan keluarlah izin usaha. Ini salah satu yang menjadi masalah kita adalah di perlengkapan dasar yang diminta OSS. Apakah kecil itu harus membuat UKL UPL padahal luasannya tidak sampai 200 meter persegi. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke DPP dan DPP akhirnya membuat diskusi hari ini. Itu gambaran Pak Moderator, Pak Sek hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan peserta diskusi hari ini bisa memberikan satu gambaran, bisa memberikan masukan apa yang sebaiknya kita lakukan dengan proses seperti ini. Banyak hal yang harus kita siapkan untuk perubahan-perubahan regulasi seperti ini. Oke Pak Marcel, terima kasih. Sementara saya potong Pak Marcel, ya. Sebelum nanti berlanjut ke pemaparan berikutnya yang untuk kita bahan mematik diskusi. Tadi dia ada yang menarik Pak Marcel, jadi terkait dengan perubahan akte ini kita memang harus melihat kepentingan dengan NIB nanti Pak Marcel ya. Ya itu oke. Terus kemudian tadi masalah IMB ini juga kalau kita perhatikan ini juga kita memang diminta untuk berada di tempat usaha, begitu. Nah, bagaimana kira-kira kalau tadi yang disampaikan Pak Marcel kasusnya adalah ketika tempat usaha kita berada di lingkungan perumahan. Nah, bagaimana kalau tempat usaha kita sudah berada misalnya di sebuah kawasan kegiatan perekonomian, misalnya ruko. Ini bagaimana Pak Marcel? Mungkin bisa diberikan gambaran Pak Marcel. Nah, satu hal yang kemarin kita sudah diskusi dengan teman-teman yang ada di
perizinan satu atap, yaitu di daerah Tunjungan. Di daerah Tunjungan itu ada satu hal, kalau memang posisi kantor kita ada di kawasan perkantoran, tinggal melampirkan aja. Kalau memang IMB-nya kan ikut di kawasan itu. Ya. Yang menjadi masalah, kantor kita ada di kawasan perumahan dan permukiman. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Di dalam sebelum ada regulasi baru ini, dulu IMB dan Asis Planning bunyinya. Tapi sekarang bunyinya adalah IMB rumah tinggal untuk usaha dan KKPR. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Diganti Asis Planning, diganti seperti itu. Begitu Pak Moderator. Pak Marcel, apakah terkait dengan, kalau kita cermati banyak teman-teman kita terutama ya ini banyak yang masih berkantor di kawasan pemukiman. Artinya kalau tadi disampaikan Pak Marcel bahwa di situ ada peruntukan rumah tinggal untuk usaha, begitu Pak Marcel ya. Artinya ini masih ada peluang untuk teman-teman berada di kawasan itu atau bagaimana Pak Marcel? Kalau saya melihat sementara ini, alamat kantor biasanya pakai rumah tinggal, kebanyakan. Mohon maaf, saya pribadi seperti itu. Jadi alamat kantor saya ada di rumah tinggal. Tapi aktivitas kantor kami ada di luar kawasan rumah tinggal. Begitu. Jadi ini kalau tadi saya coba melihat dari apa yang disampaikan Pak Marcel tadi, untuk kawasan pemukiman itu kita masih ada peluang untuk menggunakan itu. Tadi dengan mengajukan IMB rumah tinggal untuk usaha. Betul. Ya, tapi nanti ada catatan-catatan kalau tidak salah tadi bahwa kita harus melengkapi UKL-UPL. Kemudian ada SLF. Ini yang paling penting dua itu. Dua itu untuk melengkapi itu tadi. Terima kasih Pak Marcel. Terus kemudian tadi ini juga kelengkapan ISO, kemudian ada ISO 15.000, kemudian seri 37.000. Ini tadi bagian dari salah satu persyaratan atau perizinan. Nah kalau di tempat usaha, artinya kalau kita berada mungkin di sebuah ruko begitu, tentunya semua perizinan itu kita mengikuti dari kawasan itu ya. Betul. Jadi nanti mungkin tidak perlu dengan SLF-nya ataupun dengan UKL-UPL-nya karena itu menjadi kewajiban dari kawasannya itu. Ini cukup menarik jadi ya. Terima kasih Pak Marcel. Selanjutnya mungkin nanti kita akan diskusi juga terkait dengan kendala-kendala. Tetapi saya akan beralih dulu ke pembicara kedua, Pak Kukuh. Ini Pak Kukuh, jadi ini cukup menarik juga ya. Jadi bagaimana dengan kita menyikapi perizinan ini dengan strategi bagaimana kita mengembangkan usaha. Nah, peraturan yang cukup sering berganti di jasa konstruksi ini khususnya yang banyak kita ikuti, ini cukup sering aturan itu berganti. Nah, kalau kita mengikuti secara responsif, tentunya kita akan cukup berat. Jadi artinya barangkali kita setiap tahun barangkali harus mengupdate peraturan istilahnya izin usaha kita, kemudian juga bagaimana cara kita berusaha. Nah, ini barangkali dari sisi manajemen usaha ini barangkali ada hal-hal yang apa seharusnya yang harus kita hadapi, artinya harus kita sikapi untuk menguatkan usaha kita ini agar kita tidak mudah. Aturan silakan berganti seperti seperti sekarang pada saat ini, tetapi bagaimana kita bisa tetap menjalani usaha kita itu dengan baik begitu. Artinya lah peraturan banyak berganti, muncul yang aturan yang baru, tetapi bagaimana agar usaha kita itu tetap survive, kemudian juga kita tidak kerepotan. Monggo Mas Kukuh, mungkin punya. Terima kasih. Jadi ini saya melanjutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mas Irwan, Gus Marcel, sebelum saya antara strategic management dengan perizinannya disampaikan oleh Gus Marcel, ini sebenarnya di awal kegiatan ini kan saya melihat kan sebenarnya di rekan-rekan Ingindo di Jawa Timur, semua ini kan Ingindo kan
organisasi perusahaan gitu. Iya. Sebenarnya yang saya lihat sebenarnya lebih banyak yang hebat daripada saya sebenarnya, Mas Irwan, Gus Marcel gitu. Ya, daripada saya menyampaikan terkait strategi manajemen begitu ya. Saya melihat kan rekan-rekan semua luar biasa, termasuk Gus Marcel, termasuk Mas Irwan, sehingga kesempatan ini saya coba belajar lagi, kemudian saya belajar lagi, ternyata menyampaikan strategi manajemen itu dengan waktu yang ada ini saya coba buka lagi, ternyata ada salah satu mata kuliah saya di S2 kemarin juga ada terkait manajemen strategik. Nah, terkait dengan perizinan, memang begini Mas Irwan, dengan perizinan itu tentu ada sebuah persiapan dalam menghadapi hal tersebut. Jadi persiapan itu harus dilakukan oleh perusahaan, jadi tidak bisa instan dan perlu ada sebuah perencanaan gitu. Jadi saya kira itu ada sebuah istilah perubahan itu adalah sebuah hal yang permanen begitu. Keniscayaan ya. Keniscayaan atau bahasa saya perubahan itu sebuah hal yang permanen. Kita tidak bisa mencela, menghujat perubahan tersebut. Tidak ada gunanya begitu. Maka perizinan itu salah satu hal yang harus dihadapi gitu. Maka perlu ada persiapan dan perlu ada perencanaan yang baik dan tidak bisa instan. Nah, ini salah satu materi di manajemen strategik yang perlu diketahui oleh kita semua bersama gitu. Nah, ini saya juga perlu menyampaikan dari sisi referensi, dari sisi experience saya juga, dan dalam waktu beberapa hari ini saya coba membuka kembali begitu sehingga hal mana yang tepat dengan waktu yang ada ini bisa berdiskusi. Jadi acara hari ini saya berpikir ini semacam brainstorming. Jadi atau brainwash ya, bukan mencuci otak, brainstorming ya. Jadi kita bisa berapa mencuci otak ya. Jadi kita harus, karena begini, kita bisa maju itu memang harus berdiskusi seperti ini gitu. Kalau kita harus selalu dihadapkan hal yang keseharian dan sebagainya, perizinan yang rumit dan sebagainya tanpa kita memikirkan seperti ini, ada hal yang perlu didiskusikan bersama, itu perlu ada brainstorming, hot topic hari ini apa, kemudian dan sebagainya, itu perlu kita diskusikan. Nah, ini diskusi tidak harus dari saya juga, rekan-rekan semua yang ada juga bisa memberikan saran-saran dan sebagainya. Terkait strategi manajemen, ternyata memang hal yang perlu kita ketahui bersama. Karena apa? Kita semua ini kan pelaku usaha, gitu. Pelaku usaha itu sebenarnya saya juga buat materi, tapi saya coba diskusi ya, Mas Irwan. Jadi di materi saya itu ada sebuah labirin begitu. Labirin itu menganalogikan bahwa ada setat sebuah usaha, ada sebuah perusahaan begitu setat dengan cara yang berbeda. Satu dengan cara tidak melakukan perencanaan dengan baik. Yang kedua adalah melakukan perencanaan secara otodidak gitu. Yang ketiga adalah melakukan perencanaan secara keilmuan begitu, secara keilmuan. Jadi ada bahasa dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu salah satu khalifah pertama ya, itu menyampaikan bahwa ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah begitu. Amal tanpa ilmu itu hal yang sia-sia begitu. Ini saya mencoba menganalogkan itu dalam hal agama, saya mencoba menganalogkan dalam bidang jenis usaha begitu. Apakah benar jika dalam stat kita itu tidak belajar lebih baik, berilmu, mencari ilmu dan sebagainya, dalam hal ini adalah mencari strategi yang tepat, merencanakan strategi yang tepat terkait dengan pengelolaan perusahaan mulai dari start sampai finish, itu akan menjadi baik gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian di antara kita ini sudah menjadi pelaku usaha dan statnya juga berbeda-beda. Tapi saya yakin ada istilah lagi di militer ini, saya senang istilah ini, rekan-rekan semuanya. Ada istilah lagi begini, 50% rencana itu adalah, sorry. Nanti saya dikomplain teman-teman TNI ini, mudah-mudahan tidak ada yang keluarga TNI ini. Sebuah perencanaan adalah 50% dari keberhasilan. Gitu. Jadi kalau kita membuat sebuah strategi yang baik, perencanaan yang baik, pasti kemungkinan 50% berhasil. Gitu. Sehingga saya kira strategic management ini tepat. Saya sedikit cerita experience pada saat saya mendirikan perusahaan PT Surya Gunusa 2005 yang lalu, karena kita ownernya 6 orang, kemudian kita itu tidak bisa menentukan. Jadi
saat itu masih kecil-kecil gitu, masih saya usia di bawah 30, masih unyu-unyu begitu, itu kita menentukan visi misi perusahaan, struktur organisasi, bentuk matrik, kemudian target dan sebagainya itu kita nggak bisa ketemu 6 orang. Sehingga kita mengajak meng-hire waktu itu 25 juta S2 manajemen kalau nggak salah untuk menentukan visi misi perusahaan gitu. Saya kira nanti rekan-rekan bisa belajar apa yang dimaksud visi dan misi. Kalau visi itu cita-cita gitu ya. Jadi kita harus punya cita-cita, punya tujuan, punya impian, tentu yang positif. Atau mungkin karena otodidak tadi, cita-citanya ingin kaya misalkan begitu. Nah ini kan tidak ya, cita-cita yang positif. Misinya, saat itu kita punya misi 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun ke depan bagaimana. Sehingga gerak langkah kita itu menuju ke sana begitu. Begitu salah satu stakeholder maupun organisasi atau perusahaan ini menyimpang dari tujuan itu, maka kita selalu mengingatkan gitu. Semacam itu. Jadi strategic management ini sangat penting untuk kita pahami. Salah satu, jadi saya dari salah satu namanya John siapa gitu ya, itu saya di materi saya itu beberapa manfaat kita belajar manajemen strategik itu salah satunya adalah mengelola masalah, mengantisipasi masalah. Jadi mohon rekan-rekan jangan mengeluh kalau sekarang banyak masalah karena strategiknya tidak dilakukan begitu, tidak disusun. Begitu ada masalah baru disusun penyelesaiannya. Jadi tidak begitu, seharusnya kita bisa ada lagi namanya manajemen resiko, ada lagi dan sebagainya. Jadi ini salah satu mengeliminasi masalah-masalah kita, termasuk masalah perizinan, masalah hukum, masalah pajak, masalah keuangan, ekonomi, masalah dan sebagainya gitu. Oke Mas Kukuh, ini cukup menarik. Jadi apa yang disampaikan di awal diskusi kita ini, yang disampaikan Mas Kukuh ini cukup menarik ya. Jadi disampaikan bagaimana pentingnya sebuah perencanaan. Saya teringat dalam peribahasa ya, dalam bahasa Inggris kalau nggak salah, if we fail to plan, we plan to fail, begitu ya. Jadi ketika kita itu gagal membuat sebuah rencana, berarti kita merencanakan sebuah kegagalan. Ini cukup menarik. Jadi kemudian tadi disampaikan disampaikan bahwa 50% dari kalau ketika kita merencanakan itu berarti kita sudah mendapatkan 50% dari ini. Nah ini juga sejalan dengan kalau kita mungkin sedikit di Pareto itu ya. Jadi ketika kita menyelesaikan 20% permasalahan kita, apa yang bisa kita lakukan dari aspek internal kita barangkali bisa mengontrol 80% permasalahan-permasalahan. Ini juga menarik. Mengelola. Nah, ini kalau kita diskusi lebih jauh terkait dengan manajemen, dengan bagaimana kita menyikapi tadi di saat Pak Marcel bahwa perizinan kita cukup rigid begitu ya. Jadi memang kita dibutuhkan sebuah organisasi atau sebuah badan usaha atau perusahaan ya, atau unit bisnis yang bisa fleksibel begitu. Punya kemampuan untuk beradaptasi dengan aturan-aturan yang ada. Nah, saya akan bergeser dulu ke Pak Marcel. Pak Marcel, terkait dengan tadi perizinan-perizinan ini, sejauh mana barangkali pengalaman Pak Marcel untuk proses ketika kita akan melakukan sebuah pengajuan izin tadi, apakah ada hal-hal yang masih artinya tidak sejalan satu sama lainnya? Ini yang juga harus kita sikapi. Apakah nanti dari perusahaan kita harus menyesuaikan begitu ya? Dan disampaikan Pak Kukuh tadi bahwa kita sebagai unit bisnis tentunya tidak cukup hanya dengan mengeluh, tapi kita harus bersikap proaktif. Silahkan Pak Marcel, dari aturan yang sudah ada mungkin bisa disikapi seperti apa? Baik Pak Irwan sebagai moderator, jadi saya mencoba meneliti SBU saya yang punya dengan KBLI 2020. Pada kenyataannya sudah beda jauh. Satu bicaranya bidang, satu bicaranya subklasifikasi bidang. Nah, itu satu hal. Yang kedua, ada satu perbedaan juga. Kalau bidang kita sudah bicara masalah penanggung jawab tekniknya, kalau kemarin satu bidang, satu penanggung jawab teknis. Nah, sekarang subklasifikasi bidang penanggung jawabnya juga satu, seorang teknis. Itu kalau kita mengambil banyak subklasifikasi bidang, berarti penanggung jawab teknisnya juga semakin banyak. Itu salah satu gambaran. Yang kedua, proses itu kita pelajari Pak
Mas Irwan, setelah itu kami mencoba menyamakan antara SBU kami dengan KBLI, kita sesuaikan di akte. Itu sudah, tapi belum saya ganti. Setelah itu kami mencoba untuk mengurus pernak-perniknya yang ada di OSS. Ternyata kami IMB sudah membuat gambar baru, minta AutoCAD, kita buat. Lantas kondisi lingkungan kita sudah buat. Nah, tinggal kita menginjak ke berikutnya yang pernak-pernik tadi terkait dengan SLF maupun UKL UPL. Itu saya mentok. Apakah perusahaan kecil harus menggunakan seperti itu? Kalau menurut undang-undang lingkungan, kalau saya tidak salah, itu berkisar 0 sampai 2000 meter persegi itu tidak perlu pakai UKL UPL, hanya pakai SPPL aja cukup. Tapi pada saat saya mengajukan ke OSS di Surabaya, nggak tahu di kabupaten kota lainnya, tapi di Surabaya mintanya UKL UPL. Itu saya mentok, makanya kami mencoba untuk mencari solusi, mencari jawaban di DPP. Kira-kira bagaimana? Akhirnya saat inilah kita bisa berdiskusi banyak teman-teman yang mungkin sama dengan saya untuk pengurusan di OSS-nya. Ya. Oke Pak Marcel, ini menarik ya. Jadi kalau kita cermati tadi dari apa yang sudah di insight oleh Pak Marcel terkait bagaimana proses perizinan itu sejauh apa yang sudah dilempar Pak Marcel tadi, saya melihat ada hal yang cukup menarik terkait dengan masalah kebutuhan untuk dokumen lingkungan. Nah, ini menjadi permasalahan kita bersama. Dan ini barangkali kalau kita melihat bahwa OSS ini diperuntukkan untuk seluruh perizinan, artinya baik itu perusahaan kelas kecil ataupun kelas besar, baik itu di jasa konstruksi ataupun non konstruksi ataupun yang lain begitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah general aturan yang sifatnya umum yang mengikat semua unit usaha. Jadi tidak hanya kecil saja, besar saja. Sehingga di sini disebutkan tadi ada UKL UPL, barangkali juga AMDAL dan sebagainya. Nah tentu ini akan sangat menarik ketika kita hubungkan tadi Pak Marcel menyampaikan kita perlu melihat dengan regulasi terkait dengan undang-undang lingkungan, undang-undang terkait pengelolaan lingkungan. Nah, apakah usaha kita dalam skala yang relatif barangkali yang kita di Jatim adalah relatif banyak usaha kecil ya, kelas kecil, ini harus UKL-UPL. Karena kalau dari aturannya barangkali kalau kita tinjau kita bisa dengan SPPL, artinya kita hanya mengisi form-form isian saja kan, demikian Pak Marcel ya? Iya betul. Nah ini nanti mungkin barangkali ini bisa menjadi insight kita semua atau mungkin dari kajian lebih lanjut atau nanti dari floor nanti mungkin ada teman-teman yang memahami terkait dengan ini bisa diskusi memberikan tanggapannya. Saya kembali ke Pak Kukuh dulu nanti sebelum kita ke teman-teman di floor. Mas, jadi bisa. Ini menarik Pak Kukuh ya. Jadi ketika kita tadi dihadapkan pada beberapa perubahan-perubahan, tadi Pak Marcel sudah menyampaikan. Kemudian kita melihat di situ ada hal-hal yang dulu cukup dengan bidang, sekarang menjadi subklasifikasi bidang. Nah di sana kemudian dibutuhkan penanggung jawab lebih banyak. Nah ini kalau dari sisi manajemen strategik kira-kira bagaimana kita harus seperti apa kita harus menyikapi ini dan kira-kira arah dari kita istilahnya kebijakan ini arahnya mau kemana? Monggo Mas Kukuh mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Mas Irwan sama Mas Marcel ini ada dalam materi saya yang sudah saya siapkan, cuman mungkin atau mungkin bisa di-share? Di-share ya. Oh oke. Ya, jadi memang saya juga kemarin ikut seminar yang mengisi Pak Adi Atmoko, itu salah satu arsitek itu ini Mas, jadi terkait kenapa harus kita kekhususan dan sebagainya SBU, ternyata leverage-nya, keuntungannya, marginnya itu akan lebih besar dengan investasi yang lebih kecil. Semakin perusahaan ini berkembang, pasti salah satunya adalah tujuan utamanya perusahaan tersebut, beda kalau itu ada sebuah diversifikasi, holding, investasi dan sebagainya ya, itu boleh, tapi usaha utama adalah tentu akan berujung ke kekhususan, ke spesifikasian gitu.
Jadi kalau spesialis ya. Oke. itu marginnya akan lebih bagus dengan investasi yang lebih rendah, kemudian dengan fokus yang kita lebih baik begitu. Mungkin perusahaan yang baru dengan bahasa lu ada gua beli bahasanya ya. Itu di perusahaan baru gitu. Tapi saya melihat rekan-rekan yang kelas B kecuali BUMN karena didukung dengan resource yang besar BUMN itu saya tanya bidang usahanya ada berapa? Ada 5 bidang usaha. Kalau saya sekarang itu hanya satu bidang usaha yang cenderung di kegiatan gedung arsitektur. Dulu ada jembatan, jalan, studi dan sebagainya. Itu ada margin yang lebih baik karena kita investasinya jelas terarah. Iya. Kemudian investasi SDM jelas terarah, kemudian kita bisa memberikan advice yang lebih baik dengan berulang. Jadi ada juga istilah semakin kita berulang melakukan sebuah kegiatan, semakin kita expert dulu. Oke. Kalau orang yang apa namanya, yang hanya melakukan kegiatan 100 kali dengan 1000 kali, pasti akan lebih baik 1000 kali. Iya. Nah kalau kita hanya tidak fokus dengan spesialisasi 10 kali di semua bidang, kita tidak akan bisa jadi spesialisasi. Dan itu diukur secara apa? Gesal, diukur oleh orang kita standar saja ininya. Saya keep jadi, nah ini sedikit terkait ini. Jadi yang harap ini salah satu tugas mata kuliah S2 waktu itu kita membuat ini. Jadi seharusnya kalau kita ingin mengelola sebuah perusahaan, kita harus memahami 6 ini. Nanti di-share aja artinya apa, saya tidak perlu bahas ini. Nah, yang paling penting ini Mas Irwan, Gus Marcel. Jadi ini yang perlu saya brainstorming dengan rekan-rekan sekalian. Jadi inovasi yang harus kita lakukan, baik itu adanya pandemi atau tidak. Jadi ini hot topics, out of box. Jadi kita berpikirnya harus di luar dari yang seperti kata dalam tempurung gitu ya, brainstorming. Kadang kita harus test the water begitu. Nah di perusahaan saya, stakeholder, owner itu ada, karena ownernya ada 3, satu orang itu memang bertugas sebagai lead bank, penelitian dan pengembangan. Nah saat ini di perusahaan itu dia tugasnya memang melihat apa yang menjadi peluang, juga berkaitan dengan peraturan yang ada, bahwa ada kebutuhan BIM, green building, investasinya nilainya berapa itu sudah kita bahas. SLF dan sebagainya. Nah ini yang saat ini SLF sudah kita berjalan, sudah. Jadi mungkin rekan-rekan yang lain belum. Kita 2018 sudah menyusun SLF. 2018 kita sudah menyusun SLF. Yang saat ini kita hadapi adalah BIM, green building. Kemudian di Litbang itu juga ada bidang usaha dan sebagainya. Nah ini kolaborasi, ternyata ada nilai manfaat kalau kita juga mengikuti organisasi seperti salah satunya Inkindo Mas. Karena saya merasa manfaat setelah ikut pengurus Inkindo ini, selain itu tadi brainstorming, wawasan saya lebih luas, ternyata relasi lebih banyak. Di situ kita bisa melakukan kolaborasi, entah dalam bentuk sebuah kegiatan bersama KSO dan lainnya. Nah ini lingkungan daerah yang sekarang masih ini salah satu poin interestnya Pak Nur Sidik saya sampaikan itu. Jadi saya coba menggali potensi desa. Ini brainstorming ya, boleh ya? Begitu. Di situ ada lahan desa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan karena kita ini kan orang-orang konsultan yang bisa apa ya? Punya brand. Jadi studi juga bisa, membuat bisnis plan juga bisa, membuat desain juga bisa. Bagaimana memanfaatkan lahan itu menjadi mengangkat ekonomi lokal daerah begitu. Itu. Jadi itu yang sudah coba kita lakukan. Nah ini yang fokus segmentasi expert professional service ini yang disampaikan Mas Fran tadi. Maka semakin perusahaan ini berjalan, kita harus fokus pada segmen yang kita bisa expert, memberikan service yang profesional gitu. Itu penting. Perkara nanti nomor 4 itu kita melakukan diversifikasi, segmentasi yang sejenis, itu tidak mengganggu prioritas core-nya gitu. Mendirikan perusahaan untuk sektor swasta. Karena Sankon ini kan memang kebanyakan di pemerintah. Saya sudah membuat perusahaan yang di sektor swasta. Desain and build karena ada kebutuhan membangun begitu. Property, lighting, dan sebagainya. Nah, ini rotasi kepemimpinan. Jadi kita tiap 5 tahun kita ganti direktur. Cuman saya ini 10 tahun belum ganti ini. Ini masalahnya. Harusnya di tahun ke-11 harus ada ganti. Itu kira-kira contoh yang baik atau contoh yang buruk gitu, Pak? Kurang baik sebenarnya, tapi kalau ngomong presiden kan 2 kali periode. Nah artinya begini, karena itu rotasi yang menurut saya baik, karena kita kan sustainable ya, kita ingin perusahaan ini sampai tua, anak cucu, nenek kita jadi usia itu perusahaan ini bisa berjalan terus gitu. Maka perlu ada rotasi. Terus diversifikasi. Nah ini yang
saya sampaikan Mas Irwan kemarin, holding company ini, kita ini perkumpulan di Inkindo ini kan sebuah apa ya, semuanya direktur gitu. Saya ini menggabungkan sebuah kekuatan holding company yang luar biasa kalau ini menjadi potensi jika kita berjalan bersama. Nah, terkait di kondisi pandemi ini, saya sempat sampaikan kemarin, marilah kita berbagi begitu. Jadi Kolaborasi. berbagi itu dalam artian begini, rekan-rekan yang memang mendapatkan rezeki lebih karena kita ini berbagi di sebuah organisasi, maka mari kita ngajak teman-teman yang memang saat ini kondisinya kurang gitu. Ini ngomong inovasi ya, terus yang holding ini saya berharap begitu, yang saya sampaikan itu menjadi sebuah. Jadi saya sempat sampaikan ini Mas Irwan, yang program saya tidak begitu tahu teknologi ya, tapi kalau ada sebuah holding, tentu Inkindo kan tidak boleh ya, di luar Inkindo bahwa ini rekan-rekan yang punya usaha dan punya kemampuan potensi itu bisa membuat sebuah holding atau program yang saya sampaikan dulu seperti Gojek gitu Mas Irwan. Mungkin di kafein tadi saya sempat diskusi bisa juga dilakukan itu. Jadi seperti itulah. Detailnya nanti guys. Menarik Mas Kukuh ya. Jadi kalau kita melihat inovasi nih ya, tadi ada inovasi. Kemudian how to be things out of the box, atau barangkali malah kita berpikir thinking without box, jadi tanpa kotak. Ini hal-hal yang harus kita coba gitu ya. Nah, itu kemudian yang terkait dengan inovasi tadi saya cukup menarik ya. Nah, barangkali Mas Kukuh punya pendapat ya atau pengalaman experience di situ. Bagaimana inovasi ini? Apakah inovasi ini sesuatu hal yang kita baru, atau inovasi itu kita sudah punya suatu kegiatan misalnya dari sisi perencanaan. Kemudian cara prosesnya dalam kita membuat sebuah produk atau kita dalam bekerja, kita buat inovasinya, inovasi yang sesuatu yang lain, cara yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan inovasi ini seperti apa Mas Kukuh? Apakah inovasi itu sesuatu yang baru yang belum tidak ada sebelumnya, atau kita merubah cara bekerja kita dengan cara-cara yang lebih excellent, lebih efisien begitu? Monggo silakan Mas Kukuh. Jadi gini, salah satu saya kayak jadi narasumber ini. Tidak apa-apa nanti. Nah, diskusi. Jadi salah satu visi saya itu adalah berjamaah Mas Irwan. Saya lebih suka berjamaah. Karena kita dalam bekerja itu ada yang kontrol, ada yang mengingatkan, hasilnya juga bisa dirasakan bersama. Ada sesuatu yang baik di situ gitu. Jadi tadi ada pertanyaan sempat saya baca juga bahwa insya Allah begini Mas, ada pepatah lagi, saya senang pepatah ini. Usaha itu tidak akan menipu hasil gitu. Jadi kita selalu berusaha. Dan ada dosen saya di Unmu Malang dulu gitu Mas Irwan, itu kalau prosesnya baik, walaupun hasilnya saat ini tidak baik, tapi kemudian hari akan menjadi sesuatu yang baik. Maka kita tidak perlu pesimis dengan usaha saat ini. Biarlah kalau ada sebuah konsultan yang produknya jelek tapi dapat pekerjaan terus, itu jangan pesimis dengan hal seperti itu. Kita lakukan proses itu dengan baik. Yang di zaman Mas Irwan tadi, jadi kita tentu mengikuti peraturan yang ada dalam inovasi itu. Tapi tadi itu anunya berjamaah. Nah ini. Nah, jadi ini perusahaan holding Suncon yang kemudian muncul perusahaan BCNE ini khusus kegiatan lighting. Ini kegiatannya khusus lighting kebanyakan di internasional. Terus BCNE ini kegiatan proyek-proyek swasta yang ditangani. Direkturnya juga salah satu owner di Suncon. Ada STK, ada Mampuru, PT GWD. Nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa dengan ada beberapa perusahaan itu saling support secara finansial, ada pekerjaan. Tentu manajemennya terpisah, tapi ini sebenarnya saling support. Perlu dana, ada hutang piutang. Belum ada pekerjaan, disukan dari pekerjaan dan sebagainya. Disitulah kelebihannya jika kita punya holding di situ. Saling support, kegiatan salah satu perusahaan yang tidak berjalan, perusahaan lain bisa support semacam itu. Nah ini yang sekarang sudah kita lakukan. Jadi yang SCK itu 50% sahamnya adalah dari Suncon, 50% sahamnya dari karyawan PT Suncon yang levelnya waktu itu sudah bekerja di atas sekian tahun. Oke, menarik ini. Jadi bagaimana dalam inovasi itu tidak hanya sebatas bagaimana kita menciptakan hal-hal baru saja ya Mas ya, tapi bagaimana kita mengimprove hal yang sudah ada ini menjadi sesuatu yang punya nilai positif begitu. Tadi menarik tadi. Jadi kalau kita misalnya apa istilahnya tadi sampaikan Mas Kukuh,
kalau kita mengambil suatu segmen tertentu, misalnya kita jangan khawatir dengan pasar kita begitu ya. Jadi kalau mungkin barangkali segmen pasar kita itu lebar, ada yang mau yang kualitasnya rendah, kualitasnya menengah, kualitas tinggi. Ambil salah satunya dengan misalnya kita jangan khawatir misalnya mengambil kelas yang tinggi tadi dengan kualitas baik, itu jangan khawatir kehilangan pasar begitu Mas ya. Selalu ada segmen di kelas tersebut ya, dan ini ya saya juga sepakat begitu. Nah, ini terima kasih dari dua narasumber kita yang pada sore hari ini sudah memberikan insight, kemudian mengantarkan kita ke diskusi-diskusi selanjutnya ya. Kami persilahkan barangkali dari floor, apakah ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan terkait dengan materi-materi tadi ataupun hal-hal lain yang mungkin nanti masih terkait ya, terutama yang di sini. Ini kami persilahkan, monggo silakan untuk raise hand atau ini silakan atau langsung open mic. Kami persilahkan. Atau kalau Pak Andi masih standby, Pak Andi. Halo Pak Andi. Masih bisa dimonitor? Monitor. Ya, Pak Andi, ini satu ingin saya coba konfirmasi ke Pak Andi ini. Ini terkait dengan tadi Pak Andi beberapa hal yang bagaimana kita menyikapi regulasi ini. Nah, kalau barangkali kita selama ini kita di jasa konstruksi ini terutama aturan begitu cepat berubah, kemudian juga kebijakan-kebijakan silih berganti begitu ya. Nah, ini kadangkala kita sering bersifat responsif ya. Nah ini sebenarnya bagaimana kita menyikapi dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat begini Pak Andi, mungkin dari sisi manajemen perusahaan agar tadi seperti disampaikan kawan-kawan tadi, kita punya sebuah resilient ya, atau kemampuan untuk bagaimana perusahaan itu mampu menghadapi gelombang badai dari regulasi ini. Monggo Pak Andi, kami persilahkan dari pengalaman Pak Andi yang sudah barangkali sudah hampir lebih dari 30 tahun ini di dunia konsultan ini. Monggo Pak Andi. Mantap Pak Andi, mantap. Saya jadi malu sebetulnya. Oh, Pak Senior Dahir, alhamdulillah bisa bergabung dengan kita. Wah, luar biasa. Lanjang aja Pak Andi. Terima kasih Pak Ketua. Oke. Siap. Jadi gini, Silakan Pak Andi, telanjang saja bicara. ya, izin bentar Pak David. Ya. Saya appreciate sama Mas Irwan juga. Kafein ini ternyata memang mencerahkan kita ya. Kita bisa bikin acara kafein apapun lah bentuknya ya. Jadi asal ada kopinya ya Pak ya. Kalau nggak ada kopi berarti bukan kafein. ini supaya nggak bosen jangan sering-sering, seminggu sekali aja. Iya, betul. Seminggu sekali nanti digilir siapa membicarakan unek-unek dan sebagainya, diskusi lah ya. Nanti kadang-kadang dari unsur luar, apa namanya pegawai negeri dan sebagainya juga bisa dilibatkan. Terkait yang disampaikan Mas Kuku, saya sangat kagum ya, luar biasa. Karena saya itu tidak pernah berpikir seperti Mas Kuku yang begitu cermat, membuat plan suatu usaha, ya karena tumbuhnya ya juga otodidak ya, asal jalan ya, tidak pernah ada perencanaan. Tapi satu hal yang bisa direncanakan itu sebetulnya untuk Mas Kuku itu adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang terutama yang swasta dan investasi ya. Kalau kita membuat plan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tender dan pemerintah itu agak sulit ya. Kalau dari sisi marketingnya, tapi kalau dari sisi teknologinya mungkin bolehlah. Tapi bagaimana kita memproyeksi suatu perolehan pekerjaan dari atau melalui tender dan sebagainya, ini pengalaman saya dan pengamatan saya di teman-teman semua itu sesuatu yang nggak bisa diproyeksikan. Lain dengan kita misalnya punya industri atau punya real estate atau apa yang memang bisa diproyeksikan atau goals yang ingin dicapai itu jelas. Tapi kalau tender seperti saat ini ya, waduh itu setengah mati itu. Akhir ini pengalaman sekali ini, nanti biar beliau berbagi juga. Jadi sulit memproyeksi untuk
konsultan-konsultan yang apa namanya notabene kita memperolehnya dengan lelang ya, apalagi dengan sistem marketing yang tidak jelas gini nih, itu agak sulit kita mendevelop dan biayanya menjadi mahal. Konsultan-konsultan yang punya staf lead bank, kemudian pegawai tetap, kemudian apa namanya struktur yang teratur, itu overhead-nya menjadi tinggi dan berat di dalam persaingan usaha ya. Justru berat di dalam persaingan usaha. Justru yang lincah saat ini itu yang modelnya apa namanya tanda kutip bukan orang-orang in-house-nya konsultan itu sendiri. Sudah banyak kita belajar dari perusahaan-perusahaan besar yang tutup ya. Kita tahu perusahaan-perusahaan gajah-gajah di Jakarta semua yang tadinya terkenal, saya tidak sebut namanya ya, banyak sekali contoh yang pada akhirnya dia melemah dan runtuh ya, karena overhead-nya yang begitu tinggi seiring dengan karyawannya yang menua. Ini jadi kemampuan tarungnya rendah, biayanya makin tinggi karena dia makin senior, tuntutannya makin tinggi. Kalau tadinya mungkin sarjana masih muda gitu, gajinya juga muda, kemudian dia menjadi madya dan akhirnya terus sampai senior dia jadi utama, nggak kuat perusahaan untuk mengcover itu. Ini berbagi aja, mungkin bisa dipertimbangkan. Makanya saya selalu ngomong ke teman-teman, jangan banyak-banyak karyawan. Karyawan itu inti saja, itu ya. Dan lainnya bersifat by project. Karena tidak akan dapat apa-apa kita. Kecuali misalnya ya seperti saya sebutkan tadi, misalnya Mas Kuku berkecimpung di sektor-sektor swasta, misalnya real estate atau apa, atau usaha-usaha lain yang memang betul-betul bisa mendukung ya. Kita lebih baik mengelola barang daripada mengelola manusia. Seperti kontraktor atau apa itu, kan itu bukan mengelola manusia. Mengelola manusia ini mahal soalnya. Mengelola manusia mahal. Dan kita konsultan ini kan mengelola manusia ya. Bukan suatu produk. Kalau suatu produk jelas, kadang-kadang kita mendesain, taruh kata sandal jepit ya, mendesain gimana sandal jepit ini biar laris. Kita mendesainnya itu baik kontrak dengan desainer, desain produk. Setelah itu kita produksi massal, tapi kita tidak tanda kutip mengkaryakan si desainer itu di kantor kita, hal gitu loh. Sehingga itu desain produk itu bisa digunakan berulang dengan jumlah yang tidak terbatas. Artinya kita membuat barang ya. Nah, konsultan ini tidak bisa, pengalaman saya itu berat. Saya sudah. Oke, Pak Andi, ini cukup menarik ini insight dari pengalaman beliaunya ini. Kalau mengelola manusia itu, waduh, sudah mahal. Yang kedua, Mas Agus Aprianto. Jadi memang OSS ini ya juga berat sekali persyaratannya. Saya sendiri juga mengalami kendala-kendala. Tapi ini negara Indonesia ya. Jadi bisa aja itu diurus nanti itu, Mas Agus. Ada jalan tikus. Banyak jalan menuju Roma. Itu aja sementara sharingnya, Mas. Terima kasih Pak Andi. Ini cukup menarik ya. Jadi ketika sebuah aturan itu dijalankan, pasti ada jalan keluarnya juga kan, begitu. Ya. Seperti kalau kita membuat rancangan aturan, pasti ada exit strateginya. Nah itu kita harus pintar-pintar mencari exit strateginya.
Nah, terima kasih nih Pak Andi. Jadi kalau saya tarik garis benang merahnya tadi, banyak perusahaan-perusahaan besar yang bergerak pada akhirnya tadi sampai kehabisan energi karena overhead dan sebagainya. Terus di satu sisi tadi Mas Kukuh memberikan sebuah pengalaman, dia merampingkan usahanya menjadi lebih ramping, lebih fokus, sehingga ini sumber daya yang ada ini lebih efektif, kemudian lebih fokus di dalam hal-hal yang diurusi, sehingga revenue-nya lebih tinggi. Nah, ini menarik ini ya, karena dengan menyikapi regulasi-regulasi yang tadi itu cukup ini. Kalau tadi keluar istilah spesialisasi, kemudian hal-hal yang sifatnya segmented begitu, ini barangkali ini akan menjadi tren ke depan ini untuk usaha kita ini. Jadi kita akan dihadapkan pada bagaimana kita ibarat kalau kita mau ke Jakarta tidak efisien menggunakan bis, kita harus menggunakan mungkin kendaraan pribadi ataupun ini lebih efektif, lebih kecil karena dia akan menghindari kemacetan. Nah, ini perumpamaan-perumpamaan yang harus kita coba cermati mengenai tren-tren ke depan ini. Tadi di awal saya ada senior juga, Pak Ketua Senior Dahir. Monggo Pak Dahir, kami undang. Terima kasih atas rawuhnya di Jatim ini. Ini bagaimana kira-kira melihat tren ke depan ini dengan tadi banjirnya regulasi, kemudian tsunami regulasi seperti ini menghantam dari setiap saat ini. Nah, ini bagaimana kita harus menyikapi? Apakah kita harus menunggu sampai nanti kita tenggelam misalnya setengah dada dulu, atau kita harus prepare dulu sehingga nanti ketika kita sudah regulasi itu benar-benar fix, kita sudah mudah untuk menyesuaikan. Monggo Pak Dahir, ini kita harus mendengar pengalaman beliau ini. Ini juga tidak kalah senior dengan Pak Andi ini. Monggo Pak Dahir. Ya, makasih Pak Irwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat kita semua. Jadi dua narasumber ini memberi informasi di media namanya Cafe ini sebenarnya memberi imun baru buat kita. Biar tetap semangat. Ya, saya kira begitu. Beberapa hal yang disampaikan Pak Andi itu memang realitas. Ya, memang sebuah realitas. Jadi saya kadang berpikir bahwa berprofesi sebagai konsultan ini sebenarnya ada dua hal yang mesti kita cermati. Dia kalau menjadi pilihan, kayaknya tepat tadi seperti yang disampaikan tadi Mas Koko itu. Tapi kalau dia sebagai kecelakaan, nah itu. Jadi saya melihat ini kelompok yang ada sekarang ini, kita lihat saja. Oh, ini kecelakaan menjadi konsultan. Oh, ini menjadi pilihan menjadi konsultan. Sehingga kalau dia menjadi pilihan, tentu kalau yang namanya perencanaan, tentu kan pasti dipikirkan. Contoh aja Mas ya, sederhana sekali. Kita misalnya mau keluar kota, mau bawa kendaraan, tentu kan yang paling pertama dipikir kesiapan kendaraan, surat-suratnya lengkap. Ya, yang terjadi hari ini kita mau nyampe, tapi perlengkapan ini kita nafikan, kita sepelekan. Kita coba maunya nyampe aja. Kenapa? Selama ini mungkin kita menjadi penumpang kah, ataukah menjadi bagian daripada ikut dalam hal kepemilikan sarana, sehingga nanti kalau ada hasil kita ikut nikmati. Itu kan yang terjadi. Saya kira kalau berbicara juga terkait beberapa regulasi, memang hari ini kan kalau diistilahkan pandemi sekarang ini kan ada dua. Mungkin dalam hal kesehatan, yang kedua regulasi. Artinya ini kita tidak bisa tolak. Kenapa? Pemerintah dalam hal ini untuk memberi rasa keadilan dan kepastian kepada pelaku semua yang ada di masyarakat, khususnya di bidang konstruksi misalnya, di bidang konsultan. Tentu selama ini pemerintah melihat, wah ini kalau begini cara ngaturnya, begini terus hasilnya. Sampai kapan akan begini situasi ini? Sehingga keluarlah sekarang berbagai hal yang kita anggap bahwa ini mengorbankan kita, menyusahkan kita. Padahal menurut saya harusnya kita kembalikan range bahwa kita ini harus apa? Ya kalau tadinya misalnya kita menganggap bahwa ini saya kebetulan ketiban aja menjadi konsultan, kita harus berangkat memindah move on dari falsafah ini untuk menjadi bahwa pilihan saya menjadi konsultan, tentu kita harus penuhi semua ini. Ini saya lihat ini penyakit ini di mana-mana saya lihat. Ya kita ini
zona nyaman selama ini itu yang kita selalu mau tunggu. Padahal di lain pihak pemerintah melakukan sebenarnya sesuatu yang tetap bermanfaat untuk kita dalam rangka menghadirkan sebuah keadilan di masyarakat. Hanya kita saja yang kali tidak siap. Itu aja barangkali sementara, Mas Irwan. Ya. Jadi kata kunci itu tadi pilihan atau kecelakaan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua Senior. Ini ada kecelakaan. Jadi artinya kalau kecelakaan kita jangan sampai nanti ini menjadi anak atau ini hasilnya hasil haram begitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan ini jangan sampai seperti itu. Jadi tetap kita harus move on tadi itu. Kalau kita memang kecelakaan atau barangkali teman-teman harus menghitung ini untuk teman-teman muda, konsultan-konsultan muda ini yang sedang membangun, barangkali memang harus berhitung SWOT ya. Apakah jangan sampai nanti ternyata bisnis jualan pecel lele lebih profit daripada kita jadi konsultan begitu. Nah, ini juga menarik ini tadi dari insight Pak Zahir. Nah, ini satu lagi saya lihat tadi ada Pak Ketum ini, Pak Ketum. Mantap, luar biasa. Pak Ketum, Pak Peter. Ya. Selamat sore Pak Peter. Selamat. Saya ketemu kita di kafein. Pak Andi nih, nggak mungkin saya nolak senior ya. Jadi ini Pak Ketum, kita berdiskusi masalah regulasi yang hari ini kita dihadapkan pada tsunami regulasi ini ya, silih berganti, kemudian juga arahnya kita belum tahu seperti itu. Nah, ada dua pilihan, kita responsif atau adaptif. Nah itu ya, kalau responsif artinya kita menunggu bagaimana nanti kira-kira aturan-aturan baru kita berjalan ke depan. Kemudian, nah ini kira-kira insight dari Pak Ketum bagaimana Pak Ketum ini? Untuk di teman-teman di jasa konsultan ini kira-kira kita harus bagaimana dengan kondisi saat ini? Monggo Pak Ketum untuk memberikan insight untuk teman-teman di Jatim ini. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya tadi pas habis lihat postingannya Pak Andi langsung saya join ini. Jadi memang seperti saya pernah bilang, bukan karena kuat atau karena besar konsultan itu bertahan, tetapi karena konsultan yang adaptif lah yang bertahan. Ini kunci. Bukan karena saya perusahaan besar, saya perusahaan kuat yang akan bertahan, tidak. Di zaman sekarang perusahaan yang adaptif lah yang bertahan. Nah, memang kalau dibilang, kalau kita melihat dua sisi, regulasi itu kan harusnya dilihat dua sisi. Dari yang mengeluarkan dan yang menerima, artinya penyedia dan pengguna. Harus kita melihat dari penyedia. Kalau saya jadi penyedia, apa yang saya pingin lah? Pama saya jadi penyedia. Tentunya saya pingin konsultannya baik kan? Saya pingin konsultannya profesional. Saya pingin tidak di-chatting. Saya pingin orangnya ada. Nah, saya buatlah regulasi sehingga saya mendapatkan hasil yang terbaik. Saya tidak mau membuat mengeluarkan uang, terus saya mendapatkan konsultan yang tidak punya orang. Yang ya itu kan dari pengguna. Nah, sisi inilah yang kadang-kadang kita lupa, bahwa kita selalu melihat dari sisi penyedia, bahwa sulit regulasinya begini, harus begini, padahal pengguna itu pingin mendapatkan konsultan yang baik. Kalau bapak-bapak sekarang punya sebagai investor, punya uang, mau membangun rumah, pasti bapak cari konsultan yang baik. Konsultan yang baik yang bagaimana tentunya sesuai dengan kriteria pengguna. Nah, itulah sehingga dua kutub inilah timbullah regulasi. Jangan dipandang regulasi itu suatu penghambat. Menurut saya, pandemi regulasi ini sebenarnya tujuannya Undang-Undang Cipta Kerja ini menyederhanakan prosedur sehingga memangkas yang harusnya dulu tidak bisa dilakukan secara digital, sekarang bisa dilakukan secara digital. Saya kemarin diwawancarai oleh nawacitanya Jokowi, ditanya Pak Peter sebagai Ketua Umum, apa pandangan Bapak 50 tahun ke depan tentang konsultan? 2000 bukan 50 tahun. Berapa tahun? 100 tahun Indonesia Emas, 35 tahun lah ya. 2045. Apa pendapat Bapak tentang konsultan di tahun 2045? Saya bilang end game lah, jauh lah. Mungkin kita sudah sekarang saya umur 58 tambah mungkin 25 tahun ya sudah mungkin berhenti jadi konsultan. Pak Andi mungkin juga sudah pensiun. Artinya saya bilang end game dari konsultan yaitu konsultan digital.
pastilah konsultan itu akan menjadi digital. Saya baca bukunya Yuval Noah Harari, bagaimana perspektif 2021 sejarawan dari Israel, bagaimana memandang manusia kita di abad 21 di mana AI menjadi dominan, artificial intelligence jadi dominan, bahwa semua akan diukur. Kita melihat Facebook nanti atau Google, kita sudah ditahu, oh orang ini sedang marah, orang ini sedang tidak mood, sehingga perlu dikasih informasi lagu yang begini, iklan yang begini. Oh kesehatannya dari dari mata di scan, oh Pak Peter ini sedang ada kolesterolnya sehingga perlu dikasih obat. Nah semuanya menjadi sangat mudah, sangat terkoneksi, mobil tanpa kendara, tanpa pengemudi menjadi ada, sehingga di 35 tahun ke depan saya pikir bisnis konsultan tidak akan seperti sekarang ini. Bapak-bapak yang tidak adaptif pasti akan tergilas. Bapak-bapak yang tidak mengikuti perubahan akan terseleksi dengan alam. Jangan kita selalu berasumsi seperti kita melakukan kebiasaan seperti dulu. Saya selalu mengingatkan apa yang kita putuskan hari ini berdampak 5-10 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Apa yang Pak Irwan putuskan hari ini akan berdampak nasib Pak Irwan 10 tahun ke depan. Coba lihat, 15 tahun lalu Pak Irwan memutuskan menjadi konsultan, ya dampaknya sekarang. Wah begini regulasinya atau begini. Ada keputusan kita hari ini sangat berdampak kepada masa depan kita. Sehingga kemarin saya Zoom sama Pak Eri, saya sama Pak Eri berkolaborasi untuk memasuki pasar internasional. Kita meng-hire konsultan dari Filipina, gajinya 2.500 US per bulan, 35 juta lah. Kita berbagi 9 konsultan, sama-sama 5 juta. Tapi untuk memasuki pasar internasional, kita kasih target 5 juta US per tahun. Dia bilang, Mr. Peter, oke, floating target ya. Untuk tahun pertama 5 juta, tahun kedua masih lebih dari 5 juta. Saya target 10 juta. Artinya kita berusaha, walaupun pasar domestik sudah ada, sangat masif, infrastruktur tinggi, tapi saya melihat bahwa pasar internasional perlu dicoba untuk konsultan-konsultan besar seperti saya ini. Inilah saatnya kita mempertaruhkan nama Indonesia, bahwa kami juga bisa di pasar internasional. Kami juga sekedar untuk mendesain bendungan, kami sudah mampu. Jalan tol beribu-ribu kilo. Untuk PMU project, PMC project, kami sudah sering bersaing dengan konsultan besar. Untuk KPBU, kita sering menang juga melawan Deloitte, melawan McDonald. Artinya, teman-teman juga harus belajar. Saya tidak setuju dengan spesialisasi, Pak Irwan. Saya lebih setuju untuk konsultan besar adalah core business. Karena konsultan besar tidak cocok untuk spesialisasi. Kalau kecil mungkin ya. Kalau konsultan besar harusnya mempunyai core bisnisnya ini, tapi di samping itu dia harus melakukan diversifikasi untuk menjaga laju pertumbuhan daripada omsetnya. Karena saya teringat Pak Ciputra bilang, jangan menaruh telur dalam satu keranjang, karena keranjangnya pecahlah semua telur. Tanamlah lebih baik kita menanam 10 pohon yang sedang-sedang daripada satu pohon yang besar. Artinya lebih baik kita menanam yang banyak, berdiversifikasi, daripada satu pohon yang spesialisasi. Kalau konsultan kecil, saya bilang waktu saya ditanya sama Pak, 2 hari lalu saya jumpa sama Pak mantan Dirjen, Pak Widi, Mas Widi, kebetulan kan kakak kelas saya tanya, Mas Wid, ya apa Mas? Karena dia orang Jawa Timur, ya apa Cak? Sampean mengeluarkan, Direktur Kepatuhan Internal mengeluarkan memo ke seluruh konsultan yang duplikat. Sampean tahu enggak ini bahwa supply and demand enggak imbang? Kan semua tahu. Ini kalau surat ini keluar sampai ke LSM, sampai ke BPK, BBKP, semua babak belur. Saya bilang, ngapain sudah kita tahu bahwa kita supply-nya enggak cukup, demand-nya 3 kali lipat, tapi masih kita disurati begini. Artinya harusnya PUPR menciptakan ekosistem dulu sehingga kita bisa berkembang. Jangan bilang kita mau spesialis, proyek spesialis enggak ada Pak Andi. Ya kita mau konsultan spesialis, proyek spesialis enggak ada. Saya bilang ciptakan ekosistem dulu baru kita paksa secara regulasi
untuk berkembang. Mau buat BIM, Bapak tidak paksa ada proyek BIM ya tidak bisa jalan. Bapak tidak pernah paksa, tidak menciptakan ekosistem yang kuat sehingga atmosfernya tidak ketemu. Apa yang Bapak mau sama pasar tidak direspon. Begitu juga umpamanya sekarang masalah supply and demand, saya bilang tidak bisa Pak. Faktanya kita 90.000 SKA. Pak Dahir mungkin koreksi saya. Kita yang ber-SKA 90.000. Dari 90.000 itu tidak semua di konsultan, ada di kontraktor. Tapi kebutuhannya lebih dari 180.000. 3 kali lipat, 270.000 SKA yang dibutuhkan setahun. Nah, dari mana? Sepertiganya pasti akrobat, pasti ada yang double, ada yang di sana dipakai, ada yang di sini dipakai. Nah, memang kalau saya lihat tanggal 5 ini launching 6 asosiasi oleh Menteri PUPR sama Pak Menteri Investasi. Dan saya diundang, Inkindo salah satunya. 6 yang lulus ini akan launching untuk lembaga sertifikasi. Konsultan kita satu-satunya, yang lainnya kontraktor semua. 5-5-nya kontraktor. Nah, launchingnya di PUPR dihadiri Pak Basuki dan sama Pak Bahlil. Nah, itu akan melaunching LSI, di mana tentunya saya bilang OSS-nya belum kuat. Coba sekarang Bapak ngelink OSS, belum jalan itu. Cuma ngomong aja bahwa di depan Presiden bahwa OSS-nya sudah jalan, tapi faktanya tidak. Masih banyak integrasi OSS dengan Siki sama kita juga belum jalan. Gimana saya mau online? Orang nggak ada IP-nya belum ketemu, apalah saya nggak ngerti masalah teknisnya. Saya panggil tadi IT saya, IT Inkindo, gimana ini tanggal 5 mau launching, tanggal 6 saya harus online ini dengan begitu banyak yang mau memperbaiki SBU-nya. Sedang Pak belum siap ini, servernya belum gini, bla bla bla, belum internetnya belum connect dengan Siki sama OS-nya belum. Artinya memang saya lihat agak terburu-buru OSS ini di launching tanpa mempersiapkan perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya untuk koneksi antar instansi ini. Memang maksudnya baik untuk memangkas permainan uang yang terjadi mungkin kalau dulu ya. Untuk mengurus sesuatu harus bayar, sekarang kan online. Nah, dipusatkan, ditetapkan harganya, ditetapkan keuntungannya. Kami juga di LSI bingung Pak. Kemarin rapat sama KSB, Pak Yaya ada, Pak Kasim ada, Ketua LSI, Dewasnya ada. Gimana ini cara narik uang dari PT ke Inkindo? Itu kan hal yang susah, nanti kena pajak enggak? Bagaimana ngambil uang bulanan terus bagi roll sharing ke daerah? Ini gimana caranya supaya tidak kena pajak? Nah, hal-hal ini kan belum kita pernah diskusikan secara detail ke LPJK, sehingga mereka seakan-akan juga kaget-kaget. Saya bilang di skematiknya pertama dia tidak harus mencantumkan asosiasi. Saya bilang kalau Bapak tidak cantumkan asosiasi, sebulan berikutnya Inkindo akan bangkrut Pak, karena tidak akan ada yang mau jadi anggota. Oh ya Pak, ternyata kami di PP-nya tidak ada, jadi kami akan ubah PP-nya bla bla bla. Ya artinya memang secara regulasi mereka tidak 100% siap, tetapi seperti saya bilang tadi, digitalisasi itu sudah bukan di luar sana tapi di depan pintu kamar Anda. Digitalisasi adalah hal yang wajib kita temui, sehingga kalau Bapak berpikir, Bapak Ibu berpikir 35 tahun ke depan pasti konsultan sudah online, pasti konsultan sudah bisa beriklan, pasti Pak Andi perusahaannya sudah bisa jualan dengan harga segini, kok desain bangunan begini, kalau ini pasti akan terjadi perubahan yang sangat dramatis daripada dunia konsultan, dan itu akan dimulai oleh kita, karena di dunia sekarang di dunia kedokteran sudah sangat transparan. Pak Andi mau nyari dokter siapa, tinggal dia halo dokter, mau yang harganya 35.000, ada yang 5.000, ada yang gratis, ya tinggal milih sesuai dengan kemampuannya. Memang saya pernah ditanya bagaimana bisnis konsul, enggak apa-apa ini Mas Irwan. Siap, enggak apa-apa. Siap. Andi, yang lain-lain izin ya Pak Dahir. Siap, lanjut. Manajemen konsultan yang baik apa Pak Peter? Saya bilang manajemen konsultan yang baik itu mengikuti manajemen rumah sakit. Contohnya Pak Peter, di mana-mana rumah sakit itu pasti dekat dengan universitas satu.
Di mana-mana ada kampus pasti ada rumah sakitnya. Dan yang kedua, kalau Bapak sakit jantung, Bapak tidak akan nyari dokter jantung yang kelas ece-ece, pasti Bapak cari profesor jantung yang terbaik. Bapak mau meninggal, Bapak berusaha gitu. Artinya kita manajemennya adalah manajemen orang, mengikuti metode rumah sakit, dan perusahaannya itu ikutan. Oh, Pak Peter dokter jantung, saya praktek di rumah sakit Surabaya, rumah sakit umpamanya RKZ. Nah, saya umpamanya otomatis orang yang sakit akan datang cari Pak Peter di RKZ umpamanya. Artinya orangnya dulu dicari. Nah, kalau kita sekarang, perusahaan saya besar, tapi saya tidak punya tenaga ahli tetap, Pak Dahir. Sama mungkin tenaga ahli tetap saya sama dengan Pak Dahir. Saya punya, ya benar, sekarang pegawai saya 1.300 orang, Pak. Tapi saya punya tenaga tetap paling 20 lah, Pak. Tidak banyak lah. Dibandingkan dengan pegawai yang segitu banyak. Artinya secara kualitas besar kecil itu tidak ada. Only jelas. Ya, keberanian seorang memilih. Saya dulu kelas kecil, saya bilang ngapain bermain di kolam kecil, baju saya tidak cukup Pak, saya mau naik kelas besar. Saya paksa umpamanya Pak Kasim, lu ngapain kelas menengah naik kelas besar? Pak Yaya saya paksa, ngapain kelas kecil naik kelas besar, kelas menengah? Ya karena saya pikir ya harusnya yang sudah, apalagi yang sudah kelasnya Pak Andi, sudah pengalamannya seabrek-abrek, ya harusnya pindah kelas karena menjadi wawasan yang lebih luas. Tapi inilah pilihan saya bilang. Jadi kecil, besar, menengah itu sebenarnya pilihan, bukan karena kemampuan Pak Dahir. Tidak ada hubungan dengan kompetensi saya lihat. Coba Bapak baca. Saya kemarin ke Yogyakarta, ke Pak Thomas. Saya membayangkan seorang direktur BUMN, tamatan ITN, Pak Thomas itu tamatan ITN Malang. Tamatan ITN Malang, bekas kontraktor, bisa mengelola Yogyakarta yang punya aset 500 miliar, Pak. Bayangkan, punya gedung Yogyakarta Tower 28 rantai yang disewakan begini. Apa sih Pak? Ya, Pak Thomas, saya dulu kira-kira ya 10 tahun lalu Yogyakarta ada perusahaan BUMN yang tidak ada kelasnya, yang biasa-biasa saja, kalah sama Firama, kalah sama Indra Karya. Kok sekarang Yogyakarta melambung omsetnya hampir 300%. Ya, karena seorang Thomas mempunyai feeling bisnis yang sangat-sangat menurut saya perlu kita contoh. Dia punya tanah, dia cari investor, tidak punya uang, bagaimana tanah di Cawang yang sekian mahal ini, mereka bangun gedung, cari investor sehingga mereka bisa membangun gedung tanpa uang, sehingga punya gedung disewakan, sehingga mereka punya revenue yang cukup banyak, sehingga asetnya sekarang menjadi sangat besar, salah satu BUMN yang terbesar di Indonesia. Nah, tentunya saya tanya terus Pak Thomas, apa diversifikasinya? Digital Pak Peter. Saya sekarang sedang membangun IT saya, sehingga saya berapa saya tanya setahun proyeknya 200 paket. Oke. 200 paket sekarang biasanya di meja saya kertas, sekarang di layar. Saya bisa memantau proyek di Kupang, di Palembang, progresnya berapa, terminnya berapa untuk manajerial ya. Kalau teknis saya tidak ikut. Berapa ininya, tagihannya berapa di dalam bentuk di atas layar. Saya membangun IT. Terus saya bilang, Pak Thomas, apa saran Bapak untuk digitalisasi? Sama pikiran saya. Kemarin saya juga berdiskusi. Sebaiknya memang leader untuk supervisi ya Pak ya. Kalau langsam kontrak kita bisa 3 clear lah, walaupun diperdebatkan panjang, tapi regulasinya memungkinkan. Saya kemarin menang di IKN, langsam kontrak 2 paket, orangnya sama, jalan terus, go ahead. Artinya bisa terjadi. Nah, untuk supervisi saya mencontohkan di Jepang. Di Jepang itu tim leadernya di head office, dia memantau, memakai drone, memakai CCTV, yang di lapangan adalah surveyornya. Mengukur, mengecek 24 jam, tapi dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan karena dia tidak on hand di site. Nah, saya bilang, ya memang usulan itu memang perlu kita lakukan, sehingga kita bisa nanti tenaga supervisi yang utamanya tinggal bisa merangkap beberapa paket dan dia bekerja di kantor, tetapi untuk
kualitas dan kuantitasnya dikerjakan oleh surveyor yang ada atau asisten yang ada di lapangan. Tapi untuk pemantauannya mereka bisa memakai alat-alat IT yang canggih sekarang. Karena sekarang menurut saya itu bisa kita lakukan, semua bisa kita ukur, volume bisa kita hitung, dan semuanya berdasarkan IT. Kira-kira ini ngobrol sore dengan kafein di Jawa Timur. Terima kasih Pak Ketum. Matur nuwun Bapak, nggih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali tadi banyak insight yang disampaikan Pak Ketum. Ini saya kira ini menjadi pencerahan kita semua. Jadi ada beberapa hal tadi ya, masalah bagaimana kita harus adaptif, kemudian juga masalah tadi disampaikan bahwa perusahaan-perusahaan besar terutama itu akan lebih cenderung ke mengembangkan bukan spesialis, tapi memang arahnya adalah ke PMO, Project Management Office ya, karena dia akan memang sebenarnya adalah keunggulannya adalah di manajemennya begitu. Jadi untuk yang kecil barangkali ini yang spesialis ini yang karena memang di situ basicnya adalah creativity dari leadernya atau bosnya atau direkturnya, biasanya masih seperti itu. Jadi bagaimana membangun sebuah reputasi ke perusahaan kecil barangkali diawali memang dari hal-hal yang sangat spesifik, kemudian berkembang. Tadi kemudian disampaikan Pak Ketum bahwa kalau sudah besar akan menjadi cenderung menjadi dalam konsep project management office yang lebih banyak di bidang-bidang yang ditanganinya. Ini menarik. Kemudian juga tadi disampaikan masalah mental block ini. Jadi tadi sampaikan bahwa bagaimana teman-teman jangan takut untuk mencoba pasar yang lebih menarik atau mungkin kolam yang lebih besar kalau tadi disampaikan Pak Ketum seperti itu. Nah ini barangkali ada dua hal, apakah ini suatu strategi pilihan atau barangkali ini menjadi mental block. Ini yang mungkin nanti bisa kita diskusikan di lain kesempatan dalam tema yang lebih khusus begitu ya, terkait dengan bagaimana kita membangun bisnis. Nah, itu tadi beberapa hal yang cukup menarik untuk kita jadikan insight kita. Terima kasih. Mungkin barangkali sebelum nanti kita ke teman-teman penanya, Mas Kukuh dan Pak Marcel, ada hal-hal yang mungkin atau coba kita atau Mas Kukuh mungkin ada tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Ketum, Pak Daher, kemudian Pak Andi tadi. Monggo, Mas Kukuh. Baik. Terima kasih pada suhu kami. Ini berkah yang luar biasa. Pak Irfandi bisa hadir, Pak Daher bisa hadir, Pak Peter. Mungkin ini bisa dilihat oleh secara nasional, bisa dilihat ini. Jadi luar biasa. Jadi tampang saya juga nanti ikut muncul. Oke. Saya terima kasih sekali pada beliau-beliau semua atas nasihat brainstorming ya bahasa kami, dan ini mengenai insya Allah acara hari ini karena kita brainstorming bahwa banyak hal yang memang mungkin tidak kita pikirkan saat ini yang ternyata kita harus sering diskusi seperti ini, Mas Iwan. Iya. Gus Marcel, Pak Gus Marcel, bahwa penting sekali diskusi seperti ini sehingga kami yang masih muda ini mungkin bisa mempelajari atau memahami bagaimana cara berpikir suhu kita semua ini begitu. Nah, yang belum menurut saya yang belum tadi di satu hal yang belum itu terkait dengan kebersamaan kita sebagai anggota Inkindo. Kalau di internal tadi saya sampaikan bahwa terkait holding company, jadi di perusahaan saya itu bukan berarti diversifikasi itu bukan spesialisasi begitu, tapi memang secara manajemen direkturnya sendiri, perusahaannya sendiri, pengelolaan keuangannya sendiri. Tapi ada holding yang utama tadi sehingga holdingnya itu spesialisasi, tapi dia juga sebagai secara finansial juga mensupport perusahaan-perusahaan di bawah. Seperti mungkin saya ketahui Inka itu kan ada anak-anak perusahaan. Nah, yang saya ingin diskusikan pada ada Pak Ketua, ada Susu ini, bagaimana sikapi kita sebagai pelaku usaha ini secara kebersamaan gitu. Holding tadi atau dalam bentuk kebersamaan ada saling berbagi dan sebagainya dalam kondisi saat ini gitu. Saya berharap sebenarnya begini, kalau Pak Peter atau Pak Dahir atau Pak Ifyandi itu banyak proyek, saya banyak SDM, barangkali saya bisa dilibatkan gitu. Nah, ini kan bagian dari
kita bersamaan juga. Misalkan, nah saya berharap ada kolaborasi ya, saya bahasa tadi ada kolaborasi, ada simbiosis begitu, ada sinergi bersama dalam menghadapi permasalahan saat ini begitu, sehingga kita tidak berpikir sendiri tapi bersama-sama begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gul. Jadi memang tadi sampaikan Pak Ketum bahwa IT ini menjadi peran sentral ya ke depan. Kaitannya bagaimana teman-teman ketika kita mau jadi ketika kolaborasi itu tentu di dasarnya bukan karena belas kasihan tetapi karena memang saling membutuhkan, itu dasar yang paling kuat adalah saling membutuhkan. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini akan terkoneksi dengan baik ketika tadi informasi saluran melalui IT dan sebagainya, kita juga bisa melek IT di sana sehingga kita bisa mengkomunikasikan produk kita itu apa. Itu barangkali yang perlu ini barangkali yang harus mulai diakrabi oleh teman-teman semua. Jadi produk-produk apa yang ada di dalam kantor kita dan ini menjadi keunggulan kita, ini harus bagaimana kita komunikasikan ke konsumen. Nah, dalam hal ini barangkali konsumen itu tidak hanya lembaga pemerintah, lembaga swasta, tetapi juga sesama pelaku jasa konsultan dalam hal untuk berkolaborasi tadi itu. Nah, ini menarik ini nanti kaitannya. Jadi ternyata memang di kepentingan IT atau di digitalisasi ini mau nggak mau kita memang harus melakukan sebuah yang namanya mungkin digital transformation dalam konteks badan usaha kita. Jadi bagaimana kita mengelola aset termasuk kekayaan intelektual, kemampuan untuk kita komunikasikan, ini menjadi kunci juga nanti saya kira seperti itu Mas Teguh ya. Oke. Karena sedikit boleh enggak? Oh, silakan Pak Ketum, monggo silakan. Bagaimana kita dari konsultan kecil menjadi konsultan besar, sedikit sharing ya. Ya, silakan Pak Ketum. Menggurui, tapi pertama adalah masalah database personil. Memang saya dulu berusaha menggagas iBridge, membuat semacam marketplace antara menghubungkan antara perusahaan sama tenaga ahli, tapi belum berhasil. Memang kalau saya ditanya bagaimana perusahaan saya mencari personil, umpama saya punya proyek sekarang 100 paket umpamanya ya sekitar 80 sampai 100. Dengan umpamanya 10 orang kan sudah 100 kali 10 sudah 1000 per pegawai yang kita harus cari. Bagaimana kita mencari itu, kok bisa ya? Nah, itulah kekuatan database Mas Irwan. Di saya, di tim saya, mungkin Mas Andi tahu, saya punya satu direktur tender. Saya punya seorang direktur khusus untuk tender, Pak. Jadi 36 Pak Nana, mungkin Pak Andi kenal, adalah direktur tender saya. Jadi kerjanya ngurus tender dari bisnis intelijen, saya bilang itu bisnis intelijen, mencari informasi di mana proyek-proyek. Saya sudah tahu mau ke depan itu proyeknya apa, di departemen mana, berapa nilainya. Nah, itu kan merupakan bisnis intelijen, ya namanya bisnis tanda kutip, ada kalau orang Jawa bilang jerbasuki mau beo lah, ada biayanya lah. Artinya harus ada bisnis intelijen untuk mendapatkan itu. Yang kedua harus ada punya koneksi dengan tenaga ahli. Saya pernah saya dulu engineer banyak bergabung dengan teman-teman dari Jepang. Saya salah satu dam engineer ya terbaik lah dulu 10 tahun lalu. Saya mendesain banyak bendungan besar. Saya punya tim leader Mr. Satu, saya dengar dekat baik. Saya tanya Mr. Satu, bagaimana sih Nippon Koi bisa berkembang begitu banyak? Berapa sih tenaga ahli di dunia? Kalau kita minta cepat sekali responnya, dalam 2 hari langsung ngirim pegawai segini banyak. Kami mempunyai database yang sangat kuat. Kami pegawai tetap kami 300 orang, tetapi kami punya database 1.300 tenaga engineer. Kalau di luar negeri namanya konsultan itu insinyur, mohon maaf ya. Tidak ada, jarang sedikit konsultan yang non konstruksi. Namanya konsultan itu pasti basicnya adalah konstruksi. Nah, dan kami punya database yang sangat kuat. Contohnya gini, kalau Pak Peter kerja sama Nippon Koi, seminggu sebelum Pak Peter resign di sesuatu proyek lain lah, Pak Peter sudah akan dikirim, Mr. Peter akan saya kirimi, Anda sudah mau selesai, maukah Anda bergabung dengan kami, atau Anda mau, ini ada proyek ini. Mereka sudah tahu secara database kapan, di mana
Pak Andi, di mana Irwan kerja, di mana Kuku kerja, dan kapan dia habis, berapa gajinya. Mereka punya database yang sangat kuat sehingga bisa menusuk personal setiap engineer sehingga ada ikatan batin. Kalau Pak Irwan ulang tahun di Nippon Kue dikirimi kartu ucapan ulang tahun, sehingga saya di Afrika, waduh, saya dikirimi head office saya selamat ulang tahun, padahal saya tidak bekerja sama Nippon Kue. Mereka sangat membuat personal pendekatan yang sangat personal, sangat menusuk ke dalam jantung sehingga orang itu terikat dengan mereka. Nah, itulah iklim yang saya ciptakan di perusahaan saya. Saya sekarang membuat database yang mulai membuat database walaupun pelan-pelan. Saya bisa tahu kapan itu orang itu habis, dia sekarang terkontrak di mana, berapa gajinya, sehingga kita cepat membuat mencari orang. Kalau ditanya pegawai tetap, ya paling saya pegawai tetapnya berapa, enggak banyak-banyak amat. Di operasi kantor saya 30 orang, administrasi sampai dari direksi sampai office boy, sama mungkin dengan kantornya Pak Dahir. Tetapi saya bisa memanage begitu banyak orang ya karena database yang kuat. Nah, yang kedua yang saya mau sarankan untuk DPP Indo Jatim, kolaborasi Pak Irwan kolaborasi. Saya kemarin ditelepon Pak Gupte. Peter, saya kan ikut bidding di Kelungkung, MK Kelungkung 15 miliar. Pak Peter, ikut di Kelungkung ya? Iya, beli. Kami sudah bersepuluh bergabung dengan konsultan A. Tolong didukung ya. Oke, beli. Saya juga asal ikut, ini enggak ada pendekatan lain-lain. Artinya teman-teman di Bali sudah mulai berkolaborasi. Mereka bergabung dalam 10 perusahaan kecil-kecil tapi mensupport perusahaan besar. Mereka bergabung dalam 5 mulai mensupport perusahaan. Nah, pola ini saya pikir perlu kita duplicate dan kita kembangkan di seluruh Indonesia. Mungkin Nganjuk, umpama ada konsultan bergabung, begitu ada pengumuman mau masuk Nganjuk, mereka bersatu untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, tentunya ada strategi, bagaimana strategi untuk bergabung dan memenangkan ini adalah bisnis yang sangat personal. Seperti saya bilang, bahwa kerjasama seperti tadi bilang harus dari hati ke hati. Kalau kita nyantol, menjadi kita lebih cepat untuk bekerja sama. Nah, saya sarankan untuk DPP Jawa Timur mulai membuat klaster-klaster kecil yang bergabung beberapa konsultan 5 dan memulai database dan mulai naik ke atas untuk berani mensupport teman-teman yang masuk ke Jawa Timur sehingga nanti yang maju satu. Kami di grup saya ada 7 perusahaan, kita saling support. Jadi pas tender ini yang mensupport, yang lainnya dapat walaupun tidak menang, dia tidak ada hidden tapi dapat porsi juga sekian persen, yang tampil dapat sekian persen. Masalah bagi-bagi selalu saya bilang sebenarnya kalau bagi-bagi itu gampang kalau ada uangnya. Gampang bagi-bagi. Kalau udah ada proyeknya kita mau bagi-bagi gimana? Nah, sehingga saya sarankan Mas Irwan coba dibuat klaster-klaster kecil di setiap kabupaten untuk melakukan bidding. Jangan main di APBD aja. Mereka saya kaca itu, nah. Sangat terbuka. Sekarang kan Bapak bisa lihat sirup. Bapak mungkin tidak pernah membaca sirup. Padahal sirup itu prediksi kita ke depan. Bapak lihat sirup, ada mau hari ini. Ya, saya ingin menggugah Bapak-bapak ya. Saya hari ini lihat sirup, saya punya bisnis intelijen artinya gitu ya. Ada yang mengurus di kantor saya. Hari ini di sirup akan ada MK di Sulawesi Tengah, masih belum diumumkan 2,6 miliar. Ada pengawasan Jalan Bina Marga sekian miliar. Ada proyek 128 miliar di Jenderal Aplikasi Informatika. Ada, artinya kita bisa lebih cepat dengan melihat informasi-informasi yang ada di UNDP. Kalau bapak, saya nama Ovi, saya mau main bersih, saya lurus sekarang, ya mainlah di proyek technical assistant. Bapak punya kemampuan bahasa Inggris, membuat LOI tidak perlu datang ke Manila, tinggal ngirim, terus bapak ikut bidding yang 200.000 US atau 500.000 US, bisa menang, bisa Pak. Banyak teman-teman kita yang sudah bisa bidding dengan tender-tender technical assistant dengan orang-orang kita, karena orang-orang kita kan cukup bagus. Dalam kekurangan kita kan masalah bahasa aja, tetapi kemampuan intelektual, kemampuan profesional
konsultan Indonesia tidak susah, tidak kalah. Waktu dulu ya 10 tahun lalu tidak ada satu konsultan pun yang menjadi lead firm dalam desain bendungan. Sekarang 56 bendungannya Jokowi, Pak, semua nasional, Pak. Tidak ada konsultan asing. Jalan tol sepanjang Sumatera semua nasional, sepanjang Jawa semua nasional. Artinya kemampuan intelijensi kita, kalau saya ditanya, Pak, kemampuan kita selalu sama, Pak. Cuma kita kekurangannya adalah reporting dan bahasa. Dan itu kami akui bahwa reportingnya mereka sangat bagus. Mereka kalau konsultan asing tuh malamnya mabuk, besoknya jadi reporting dia. Kalau kita malamnya bangun, besoknya belum tentu bangun tidur gitu. Ya artinya mereka punya etika yang sangat profesional dalam hal bisnis, sehingga menurut saya ini perlu kita contoh. Lakukanlah pendekatan sampai ke jantung hati, istilah saya, ke tenaga ahli, karena itulah backbone Anda, itulah tulang punggung Anda untuk maju. Karena kalau Anda tidak punya tenaga ahli, gimana mau maju? Tenaga ahli kan tidak harus Bapak bayar. Begitu ada pekerjaan Bapak tawari, begitu dia mau ulang tahun Bapak kasih kue, masa dia tidak ingat sama Bapak? Begitu istrinya ulang tahun Bapak Bapak kirim sesuatu, pasti dia akan ingat. Nah, pendekatan personal itu yang jarang dilakukan oleh teman-teman Nasirwan. Begitu kontrak selesai tidak peduli, tidak tahu dia di mana. Nah, teman-teman tidak melakukan pendekatan itu, padahal konsultan-konsultan besar melakukan hal-hal itu. Tusuk dia sampai jantungnya, dia akan ingat Anda. Itu kata kuncinya, Pak Irwan. Makasih. Terima kasih Pak Ketum. Ini banyak sekali yang bisa kita garis bawahi. Tadi masalah ini yang paling ini juga penting sekali, masalah literasi teknologi informasi ini. Jadi ini barangkali juga menjadi permasalahan kita bersama. Saya suatu ketika saya mohon izin Pak Ketum, kalau nanti berkenan saya mau mengundang Chief Information Officer-nya Surya Jasa untuk hadir di sini. Bagaimana Surya Jasa melakukan digital transformasi dari biasanya melakukan audit owner, begitu menata di owner, kemudian mencari di koran, menjadi sekarang seperti ini. Suatu ketika saya mohon izin untuk mengundang Chief Information Officer-nya Surya Jasa. Bisa Pak Ketum ya? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Kami sedang membangun digital website, Pak. Nanti Bapak kira-kira sebulan baru jadi. Bapak akan melihat digital, bahwa Bapak melihat website Surya seakan-akan memasuki suatu gedung. Bapak bisa ambil pengalamannya, reportingnya apa. Sangat-sangat digital lah. Nanti ya Bapak lihat sendiri lah. Sekarang. Ini menarik sekali karena tema digital transformation barangkali harus kita angkat juga nanti di Kafein. Dan saya sepakat tadi bagaimana seorang atau perusahaan ataupun perusahaan dalam hal ini adalah top leader melakukan sentuhan untuk para engineer-nya, para staff-nya. Saya ingat bukunya Jerry Chapman kalau tidak keliru ya, 5 bahasa cinta begitu. Ada yang gift, ada yang dikasihkan pakai afirmasi dan sebagainya. Nanti mungkin bisa di ini. Nah, ini terima kasih sekali atas insight-nya Pak Ketum. Dan saya lihat juga tadi di chat itu ada beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan praktis ini. Coba Mas host untuk dibuka salah satu mungkin pertanyaan terkait dengan Pak mungkin di sana dari Bakti Persada. Di beberapa instansi. Ya, di beberapa instansi sudah mengharuskan penggunaan SIUJK WSS. Bukan hanya NIB, ya, bahkan sudah ada badan usaha gugur atau tidak masuk shortlist hanya karena belum memiliki SIUJK yang versi OSS. Nah, ini apakah Pak Marcel punya pengalaman atau punya pengamatan di Jatim? Barangkali, monggo Pak Marcel. Ya, terima kasih Mbak Eti. Kita memang untuk IUJK di OSS kita nggak berhasil masih, tapi kita masih mempunyai UUJK yang dari Surabaya. Terkadang itu yang kita pakai. Jadi NIB ada di OSS masih membutuhkan IUJK, ya. Tapi kami masih belum berhasil. Yang kita gunakan adalah IUJK yang ada dari Surabaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang dari Mas Isdi ya, di bawahnya itu jika KBLI kita yang tertera di SBU masih ikut
KBLI 2017, apa KBLI yang perlu diubah menjadi mengikuti KBLI 2002? Iya, itu isyaratnya sudah tadi yang saya sampaikan di diagram, bahwa kita harus merubah KBLI 2017 menjadi KBLI 2020 sesuai dengan PP nomor 5. Itu gambarannya. Yang berikutnya saya beri tadi. Coba yang selanjutnya Mas apa? Julistior ini. Ya. Bagus apa? Itu Pak, yang dari Mbak Eti sama Mas Ad. Atau kami undang mungkin ada dari Julistior ini. Mbak Rini nih. Coba ini dari siapa ini Mas? Mbak Rini masih di Mbak Rini atau Mas ini? Mas Agus ini? Agus. Mbak Sulistior ini kami persilahkan untuk ini untuk open mic. Monggo kami persilahkan. Nah ini dari Mas Ganjar ini daerah yang mensyaratkan surat izin domisili yang dikeluarkan di OSS. Ada juga yang mensyaratkan ini. Nah apa? LPSE maksudnya. Ini kasus di LPSE ini ya. LPSE. Nah mungkin barangkali hari ini kita coba membahas masalah hal-hal yang terkait dengan OSS. Oke, jadi itu ada beberapa pertanyaan tadi dari floor dan barangkali dari sisi ini Mas Kukuh tadi bagaimana mungkin pengalaman dari teman-teman di Sankon barangkali menyikapi pemanfaatan teknologi ini Mas Kukuh. Ya. Mungkin monggo Mas Kukuh mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Sebelumnya ini reminding ke Mas Irwan karena ada tantangan dari Pak Ketua Umum tadi bahwa kita diberi kesempatan itu tadi di Jawa Timur mungkin gabungan beberapa perusahaan begitu sehingga ada peluang lebih baik begitu ya, Pak Ketua. Jadi kolaborasi ini sebuah hal yang baik, saya kira mudah-mudahan bisa di follow up. Saya ikut serta di bagian itu ya Mas Irwan. Saya siap nanti begitu. Terus yang kedua dari perizinan, saya kira sekarang itu kan sudah menggunakan Perlem nomor berapa yang terakhir tahun 2021 nomor 12 ya. 12 21. Di situ secara umum saya melihat kan ada penyederhanaan dalam hal persyaratan. Apakah yang disampaikan saya belum tahu ya Pak Gus Marcel, apakah yang disampaikan oleh rekan-rekan ini up to date kejadian di akhir-akhir setelah ada Perlem, atau memang ada Perlem yang memang dari beberapa Pokja itu kalau tadi yang berhubungan dengan lelang itu apakah sudah menggunakan Perlem yang baru atau tidak. Tapi seyogyanya terkait dengan sudah ada ya. Seyogyanya seharusnya sudah menggunakan Perlem yang baru. Gitu. Kemudian terkait dengan artificial intelligence tadi yang disampaikan Pak Peter, saya luar biasa, saya perlu belajar sebenarnya. Kami sendiri masih belajar masukan terkait dengan itu karena makanya kemarin saya menambah personal di bidang administrasi karena memang administrasi dan IT. Saya sudah ngangkat IT juga, cuman memang masih perlu banyak belajar dari terkait dengan penggunaan teknologi untuk mempermudah. Memang seharusnya dengan teknologi yang baik tentu akan memangkas jumlah SDM yang ada kan begitu. Hanya saya memang punya juga cita-cita bahwa perusahaan ini bisa punya nilai manfaat. Kadang-kala dengan karyawan yang sudah ada karena sudah terlanjur seperti itu, maka kita berusaha dengan personal yang ada ini tetap kita optimalkan secara pekerjaan. Tentu bukan berarti secara ekstrim dengan menggunakan karena tadi arahan dari Pak Peter kan dengan penggunaan itu karyawan di office di internal jadi lebih efisien kan begitu dan sebagainya. Iya. Jadi saya kira itu sih, saya masih banyak belajar terkait dengan itu Pak. Oke, terima kasih Mas Kuku. Ini kita masih punya 1-2 pertanyaan, kami persilahkan mungkin atau mungkin diskusi ataupun pendapat dari teman-teman yang ada di floor, kami persilahkan. Monggo kami persilahkan untuk raise hand
kami persilahkan, kami beri waktu kesempatan untuk ini terkait dengan bagaimana kita mungkin menyiapkan sebuah manajemen yang bagus, bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan ke depan, ataupun terkait dengan regulasi-regulasi yang saat ini menjadi tantangan kita bersama juga. Kami persilahkan teman-teman yang di floor, kita masih punya sedikit waktu untuk ini. Langsung aja. Iya, langsung aja. Ya. Kami persilahkan untuk ini untuk open mic. Baik. Ada teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo, Pak Dahir. Silakan Pak Dahir. Dengan Mujib, Pak Irwan. Oh, dengan Pak Mujib. Oh, Pak Mujib. Silakan Pak Mujib. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabil khusus kepada dua rekan saya itu, Pak Koko sama Pak Ketua saya, Pak Agus Marcel. Salam sehat. Salam tingkat. Oke. Semua apa yang dipaparkan itu baik dari Pak Agus Marcel maupun Mas Koko, jadi mau saya sampaikan, tapi banyak terwakili yang disampaikan dengan Pak Ketum tadi, Pak Peter, termasuk yang ide-ide membentuk klaster-klaster itu. Soalnya kan dari pengalaman saya ikut tender itu, kebanyakan kita ini dari komunitas konsultan daerah agak agak dianggap kurang mampu lah kalau saya melihatnya itu, sehingga yang tampil pemenang itu adalah konsultan-konsultan yang di kota-kota besar semacam itu. Sehingga harusnya nanti asosiasi itu juga punya litbang yang bisa mengelola, bisa menghimpun paket-paket daerah itu, bagaimana pengayaan tupoksi untuk pemerataan pekerjaan itu, Pak. Soalnya beberapa paket di daerah kita itu mesti diambil sama teman-teman dari ini, bicara Jawa Timur. Terus yang kedua, saya lebih condong bagaimana, karena yang disampaikan Pak Koko itu lebih banyak inovasi ekspansi usaha. Bagus-bagus juga itu, karena bagaimana kita menciptakan passive income di luar aktif income kita sebagai konsultan. Soalnya kalau kita hanya mengandalkan aktif income dari konsultan sendiri, kadang antara overhead personil dengan skala paket yang kita dapatkan kadang nggak berimbang, justru malah kadang memprihatinkan. Sehingga makanya kenapa kita konsultan-konsultan daerah harus siap lelang-lelang itu yang kita ikuti. Meskipun itu peluangnya ya mungkin 100-1, karena banyak peminat yang ikut terlibat ingin mendapatkan itu semua. Terus yang ketiga itu Pak, itu kan kita punya undang-undang KPBU ya, atau permen lah terkait KPBU. Lah itu bagaimana teman-teman konsultan itu bisa membuat karya-karya yang bisa ditawarkan kepada Pemda atau Pemkot untuk bisa menjadi mitra pembangunan. Jadi kita tidak harus menunggu adanya kebutuhan pembangunan daerah, tapi kita bisa lebih menawarkan karya-karya kita ke pemerintahan, sehingga kita menjadi investor di situ. Nah itu bentuk-bentuk KPBU itu kita selama ini masih belum punya referensi. Mungkin dari Indo bisa menghimpun referensi terkait itu dan dipelorkan untuk pengayaan teman-teman di daerah. Kalau terkait regulasi, saya kira ya kita harus adaptif terus, Pak. Bagaimanapun regulasi harus kita ikuti. Kalau tidak ya kita akan tertinggal. Adanya OSS, adanya SPU dan SKA yang harus kita penuhi terus dan kita update terus sebagai tanggung jawab kita untuk menjalankan usaha itu. Kalau kita nggak adaptif ya ketinggalan kereta. Barangkali itu Pak masukan dari saya. Terima kasih Pak Irwan. Ya, terima kasih. Ini kayaknya tadi saran untuk DPP ini ya, Mas Kuku ya. Jadi
terkait dengan tadi ini untuk bagaimana teman-teman diberi ruang untuk kolaborasi, saya kira ini menarik. Nanti barangkali perlu kita bentuk tim kecil lah untuk memikirkan ini dan untuk melihat potensi teman-teman di beberapa klaster-klaster mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana tadi inovasi-inovasi yang mengarah. Tadi disampaikan Mas Kuku juga, saya kira Mas Kuku juga menarik ya. Jadi artinya beliaunya berinovasi tapi tidak jauh dari apa keahliannya yang ada ini. Dan sebenarnya terkait dengan yang nomor 3 di KPBU itu, sebenarnya gini kita punya rencana dulu waktu sebelum pandemi kita membentuk Jatim Think Tank ya. Jatim Think Tank ini sebenarnya bagaimana ide-ide ataupun yang sifatnya ini di luar APBD, APBN begitu. Itu kita melihat potensi kemudian dikembangkan oleh Jatim, kemudian Jatim teman-teman tim dari Jatim Think Tank ini yang merupakan gabungan dari baik di DPP maupun teman-teman di daerah itu membentuk semacam pemikir-pemikir untuk bagaimana ini kita memberikan sebuah inovasi-inovasi yang kita tawarkan kepada investor melalui Kadin, kemudian juga melalui saluran-saluran yang lain ya. Nah, kemudian kaitannya dengan KPBU, beberapa kegiatan KPBU di Jatim itu sudah berjalan dan sebenarnya di Jatim Mas Mujid kita punya diskusi tim kecil KPBU yang itu teman-teman yang mempunyai sertifikat KPBU. Tapi kalau tadi Mas Mujid mengusulkan ini kita bentuk tim, kita nanti barangkali akan coba kita perluas, teman-teman semua bisa ikut diskusi di sana. Siapa yang minat terkait dengan diskusi itu dan bagaimana kita melihat peluang-peluang di KPBU di Jawa Timur. Karena ini juga sebuah peluang yang kaitannya nanti barangkali ini akan menjadi sebuah peluang bisnis ya dari teman-teman mulai dari visibility study-nya kemudian sampai nanti ke bagaimana ini kita mengawal sampai di Bappenas, kemudian juga sampai ke implementasinya. Ini juga menarik. Nah, kalau memang teman-teman yang di luar tenaga ahli KPBU itu siap atau mungkin punya minat ke sana, itu nanti akan kita coba kita buka aja. Jadi di ruang diskusi kita yang selama ini hanya teman-teman yang ikut sebagai tenaga ahli KPBU, oke, kita buka biar diskusi kita lebih mengena. Dan akan kita selaraskan dengan Jatim Think Tank tadi, yang sebenarnya Jatim Think Tank adalah untuk menjaring ide-ide mulai dari sisi barat, tengah, timur, Jawa Timur, kemudian kita komunikasikan ke pemerintah daerah sehingga bisa menjadi sebuah kegiatan dan ini menjadi keunggulan bagi daerah. Ini bisa kita sinergikan. Ini menarik karena waktu kita di awal kita juga sempat diskusi dengan Mas Wagub ya untuk ini dan saya kira nanti perlu kita diskusikan artinya kita perluas dengan teman-teman siapapun yang berminat terkait dengan pengembangan ide-ide tadi itu. Nah, ini menarik ya. Jadi ini kalau teman-teman memang berkenan untuk bergabung dengan tim KPBU akan kita buka. Jadi tidak hanya yang sebagai pernah ikut pelatihan KPBU, punya sertifikat KPBU, tenaga ahli KPBU, tetapi semua teman-teman yang Jatim yang punya minat ke sana, barangkali nanti juga akan menjadi tenaga ahli KPBU, tidak masalah kita ini, karena ini semua demi kebaikan semua. Ini saya kira tadi banyak ini masukan ini tadi, Mas Kuko, Pak Marcel. Mungkin saya kira cukup, kita sudah sampai jam 5 lebih sedikit, jadi kita dibatasi oleh waktu 15.15 sampai jam 17.05, jadi kita sudah dibatasi oleh waktu. Ini diskusi sangat menarik pada sore hari ini. Saya kira banyak hal yang banyak yang belum terpuaskan dari apa yang sudah kita diskusikan ini. Tapi ini adalah bagian dari pembelajaran dan nanti akan kita gali lebih dalam lagi beberapa hal yang menjadi catatan-catatan tadi untuk di next berikutnya dengan nanti narasumber yang lain dari teman-teman sendiri juga. Atau mungkin nanti juga dari narasumber yang di luar Jatim. Saya kira ini sangat akan menjadi lebih bagus lagi. Terima kasih sekali kami sampaikan kepada rekan-rekan yang barangkali
sore hari ini sudah menghabiskan waktu di Kafein. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih Pak Terima kasih Dahir, semuanya, terima kasih Pak Ketum. terima kasih Pak Andi senior semua atas waktunya. Mudah-mudahan tidak kapok untuk hadir di Kafein. Siap. Ya, terima kasih sekali. Mohon maaf apabila pada sore hari ini banyak yang belum terpuaskan. Kita akan selalu diskusi dan menerima saran kritik yang bersifatnya membangun. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Jawa Timur.